Kalau menurut saya begini, Pak. Mohon maaf, kami di partai ini kan hanya sebagai anggota ya. Yang kedua, dimanapun kami, yang terpenting itu satu. Bisa memberikan nilai, bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Dan sebagai istilah kalau di PDI Perjuangan ini kan sebagai petugas. Nah, petugas ini kan harus siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan bagi saya, dimanapun, kapanpun itu soal tempat tidak ada persoalan buat saya sepanjang bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Tapi bahwa di politik ini karena semuanya ini sangat amat luar biasa untuk membangun kekuatan bisnis kita. Bukan karena ingin meraih duit dari negara, tidak. Informasi dari negara ini sudah kita kantongi dulu. Kebetulan saya punya sebuah lembaga keuangan yang namanya BPR Agung Sejahtera. Ini kan setidaknya ketika saya ikut berpolitik sebagai anggota dan ditempatkan di Komisi 11, kebijakan-kebijakan negara tentang keuangan minimal kan sudah tahu. Yang kedua udah mendengar. Yang ketiga bisa membangun jaringan dengan sesuatu yang sangat realistis. Kalau tanpa itu saya rasa kita tidak akan bisa cepat untuk lari dan mendapat fasilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara dengan Bapak Dr. Haji Mustafa SEMM untuk mengabadikan kenang-kenangannya ketika bertugas baik di bidang swasta maupun di bidang pemerintahan, di DPRD, di Bupati, maupun jadi anggota DPR RI. Saat ini saya sudah sampai ke episode yang membahas tahapan-tahapan kegiatan Pak Haji Mustafa. Mungkin Bapak bisa ceritakan saat ini menjadi anggota DPR RI, apa yang paling yang paling mengesankan untuk Bapak atau yang paling bermakna dalam posisi sebagai anggota DPR RI ini, Pak. Monggo, Pak. Baik, ya terima kasih Pak Bambang. Bahwa pada saat ini saya sebagai anggota DPR RI tentu ada sesuatu hal yang paling bermakna bagi kami adalah ketika kita bisa membangun dan membantu pada sesama. Artinya apa? Bahwa hidup kita ini, keberhasilan itu bukan berarti untuk diri kita dan keluarga, tapi bagaimana membagi keberhasilan ini kepada orang lain. Salah satu contoh misalkan, ketika kita bekerja sama dengan lembaga maupun dengan kementerian yang sebenarnya bisa membantu, contoh yang paling konkret yaitu ketika melihat bagaimana Tanjung Mas yang selama ini belum pernah bisa ekspor ke beberapa negara tentang argo bisnisnya. Nah, inilah komoditas tertentu ketika kita datang ke kantor bea cukai, ada beberapa yang dipertanyakan dan hambatan-hambatan. Alhamdulillah ketika setelah itu kami komunikasi dengan Bu Menteri Keuangan, Pak Dirjen Bea Cukai, waktu itu Pak Heru yang sekarang sudah jadi Sekjen di Menteri Keuangan, dalam waktu yang sangat relatif singkat, maka dengan kami membuat surat langsung kepada Bu Menteri, dalam waktu tidak ada seminggu langsung dijawab dan bisa mendapat kesempatan untuk ekspor di 8 negara. Nah, inilah salah satu kebahagiaan saya bahwa bagaimana Tanjung Mas yang selama ini pelabuhan orang Jawa Tengah belum bisa ekspor, akhirnya bisa ekspor itu. Ini
salah satu upaya. Yang kedua, kepada masyarakat yang di kalangan bawah, banyak yang kita lakukan. Bagaimana memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui ekosistem yang baik. Contoh yang paling konkret misalkan sekarang ini yang sedang kita tata adalah untuk kelompok tani ikan misalkan. Kelompok tani ikan patin. Nah, ini saya bekerja sama dengan konsultan dari Jakarta dan dari Jogja yang selama ini sudah berhasil untuk melakukan itu sebagai optakernya. Ini masyarakat kita berikan fasilitas dengan dana bantuan dari Bank Indonesia dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini secara konkret. Maka dengan kita buat biovlog di beberapa tempat, yang contoh yang sudah kami lakukan adalah di tempat kami sendiri, di rumah saya yang ada di Kudus, ini sudah mulai berhasil. Nah, inilah yang akan kita selalu terus monitoring, bahwa ketika kita bisa membantu meningkatkan ekonomi kerakyatan secara utuh, bahwa masyarakat ini dengan pekerjaan yang tidak terlalu menyita waktu, hanya memberikan makan ikan di saat jam 10 pagi, jam 4 sore, mereka bisa nantinya akan mendapat penghasilan rata-rata 1 bulan itu 1 juta. Hitungan saya kalau ikan ini panen 6 bulan, berarti bisa mendapat 6 juta. Artinya kalau bisa untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Ini salah satu contoh yang kami lakukan secara konkret, Pak. Ya. Dan terakhir kemarin, ketika bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, kebetulan saya dijulukin sebagai lurahnya pasar di Jawa Tengah. Persoalan-persoalan pandemi COVID kemarin itu, bahwa bagaimana pandemi jadi endemi yang menjadi kesempatan. Bahwa kesulitan para pedagang yang ada di pasar di seluruh Jawa Tengah itu ketika COVID ini kan tidak bisa ngangsur utangnya. Yang kedua, juga mereka seliknya kan juga jelek, Pak. Nah, ini saya minta OJK dan Bank Indonesia itu untuk melihat faktanya. Maka pertemuan itu saya minta dilaksanakan pertemuan di Pasar Johar, Pak, bukan di hotel. Nah, disitulah beberapa hal masukan dari kawan-kawan kami APPSI yang kebetulan diketuai oleh Pak Haji Suwanto di Jawa Tengah itu. Ini kita sinkronkan. Kita sedang bahas ini bagaimana bank ketika yang mengalami kesulitan dan saat itu belum bisa mengangsur dan belum bisa untuk memberikan kontribusi kepada bank tanggungannya itu, jangan sampai seliknya jelek. Nah, inilah upaya kami yang akan dilakukan dan akan direalisasi oleh Pak Aman selaku KR3 di OJK Jateng DIY. Dan Bank Indonesia mengamini, Bank Indonesia dengan sistem QR atau sistem kris yang akan dilakukan itu, tentu saya berharap bahwa sistem pembayaran itu juga penting. Dan berikutnya adalah bagaimana sistem pemasaran, ini juga saya minta dengan kesediaan daripada OJK telah membuat UMKM bangkit, maka sudah disiapkan untuk pola semacam Bukalapak maupun seperti di media-media lain untuk sistem penjualan secara online. Ini salah satu kebahagiaan saya selama di DPR RI sampai hari ini bisa melakukan dan bisa membantu secara konkret kepada masyarakat maupun organisasi yang ada, khususnya di sektor UMKM. Pak Mus, saya mau tanya yang tentang pelabuhan tadi ya. Jadi artinya dari segi bea cukai sudah memungkinkan ekspor agro
Ya, produk-produk pertanian. Tapi ya, yang sekarang menjadi masalah di pelabuhan Semarang itu ya. adalah fasilitas ininya Pak, apa namanya, pelabuhannya. Itu kan ropnya sekarang makin luar biasa Pak. Jadi itu mereka mengeluh ada kendala dan ada kesulitan. Mereka khawatir kalau pelabuhannya itu kondisinya seperti itu, kemudian mitranya di luar negeri itu kemudian menyatakan nggak memungkinkan lagi impor dari pelabuhan Semarang. Saya Gimana rasa Pak? begini Pak, itu kan Oke. force majeure ya Pak ya. Iya. Bahwa rob kemarin itu force majeure karena ada yang jebol satu. Yang Iya. kedua Pak Dirjen dari Bea Cukai juga langsung on the spot Iya. ke lapangan waktu itu. Dan juga Kanwil maupun Bea Cukai Tanjung Mas Anton juga sudah kita lakukan. Saya mengatakan bahwa apakah ini menjadi hambatan? Alhamdulillah pada saat ini tidak. Iya. Dan juga ini sudah mulai pemulihan yang baik. Dan yang kemarin menjadi hambatan itu ternyata bukan karena robnya, tapi karena kesulitan kontainer. Ya. Nah, kesulitan kontainer pun juga sudah teratasi dengan baik, bahwa dengan sistem yang ada sekarang ini semuanya sudah bisa pulih seperti sedia kala. Jadi mungkin infrastruktur itulah yang mungkin nanti kita bisa koordinasikan dengan kementerian dan lembaga yang terkait, bagaimana untuk mengantisipasi itu. Karena kemarin dengan adanya beberapa hal sistem pembangunan yang baru dan lain sebagainya, bahwa PUPR, Pak Basuki dan lain sebagainya harus ekstra untuk jalan tol yang di atas laut itu. Nah, ini semuanya kan juga berpengaruh pada itu. Sehingga tapi karena kemarin ada satu hal yang kita anggap force majeure, bahwa itu tidak menjadi persoalan permanen gitu loh Pak. Yang Ya. penting itu. Dan ini alhamdulillah semua sudah mulai berjalan dengan baik, dan mungkin nanti kalau misalkan bisa dikonfirmasi kepada Bea Cukai, ya ini nanti juga sampai sejauh ini laporannya kepada kami dan selalu update mereka bahwa sekarang ini tetap bisa berjalan baik. Ya. Baik, yang menarik Pak Mus ini di Komisi 11 Ya, yang membidangi keuangan perbankan, tetapi juga menggiatkan perikanan. Ya, ya. itu seperti apa Pak? Jadi begini Pak, saya berpikir gini, kalau kita berbicara tentang Komisi 11 hanya untuk sistem pengawasan lembaga keuangan bank maupun non-bank, kita kan pikiran kita kan sempit ya. Kita kan harus implementasikan alur uang ini yang menjadi bantalan pada saat ini apa? Yang menjadi bantalan ini kan UMKM, baik UMKM supermikro, mikro maupun menengah. Nah, masyarakat ini kan tidak bisa kita ajak bicara soal angka. Masyarakat ini tidak mungkin ketika kita berbicara soal angka, kita tuh ini loh anggaran tahun sekian puluh triliun, ini loh sekian ratus triliun, ini loh sekian ratus miliar dan lain sebagainya. Kan mereka kan hanya mendengar. Nah, sekarang praktek apa yang dia dapat? Kita punya kemitraan baik dari Bank Indonesia maupun OJK, Himbara. Nah, penyaluran ini apakah tepat tidak? Program yang kami lakukan yang dibantu oleh mereka itu bermanfaat tidak? Kan kami tidak hanya sekedar mau, oh ini kami akan bantu ini boleh. Contoh misalkan seperti di Pasar Kliwon Kudus, kan tidak mungkin dibantu modal. Tetapi saya minta bagaimana transaksi mereka supaya lancar, bagaimana transaksi mereka supaya bagus, bagaimana dagangan mereka supaya punya jaringan. Ini kan perlu dibentuk. Transaksi supaya lancar bagaimana? Oh, dibikinkan repeater untuk antena yang misalkan supaya dalam transaksi ini teleponnya tidak tersendat misalkan. Ini alhamdulillah sudah dibuatkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, bagaimana sistem perdagangan yang baik dengan era digitalisasi ini? Oh, dengan mengedukasi dari para pelaku yang ada, para pedagang dan lain sebagainya. Nah, inilah yang terus-menerus kita gerakkan sehingga masyarakat sadar betul peran kami dimanapun kita untuk selalu membantu mereka secara konkret, Bapak. Jadi seperti di pelabuhan kan mestinya bukan tupoksi kami, mestinya tupoksi di komisi lain. Tapi kan ada kaitannya bahwa ini menyangkut soal faktor ekonomi, baik di kelas menengah maupun kelas atas, hulunya kan juga dari para pelaku petani-petani yang kecil ini.
Kalau mereka hanya, mohon maaf, kaum marhen ini hanya disuruh bekerja. Setelah bekerja mau diapakan? Ya. Maka saya belum melihat bahwa kaum marhen, para petani ini, kok yang kaya kok yang lain ya. Mereka kok berpuluh-puluh tahun nasibnya ya sama saja. Nah, inilah pemikiran saya, bagaimana setidaknya bisa walaupun sedikit memberi kontribusi, walaupun sekecil apapun memberikan nilai tambah kepada mereka sehingga mereka secara konkret bisa merasakan. Masyarakat kecil itu tidak butuh dikasih cerita yang panjang lebar dan yang manis-manis, Pak. Tapi butuh diajak dan disuruh untuk merasakan. Kalau itu baik dan bermanfaat untuk mereka, saya yakin mereka akan sadar dan mau. Pak Mustafa adalah tadi disebut orang yang besar perhatiannya kepada pasar, terutama pasar tradisional, dan kalau nggak salah pernah menjadi ketua asosiasi pedagang pasar atau Nah, ini menarik, Pak. Pasar ini, yang pertama banyak pasar-pasar tradisional yang sudah lama itu cenderung tergusur, artinya karena berbagai hal mereka dipinggirkan. Ini terjadi di beberapa daerah. Nah, uniknya seperti kasus pasar Johar sebenarnya yang karena kebakaran. Setelah diperbaiki, pedagang itu tidak begitu bersemangat untuk kembali ke situ. Ini gimana Pak caranya? Itu yang menjadi catatan kami dan kemarin yang kami dengarkan bersama teman OJK dan Bank Indonesia, Pak. Yeah. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Tidak ada pemimpin yang tidak ingin berbuat yang terbaik. Ya. Karena ini kan otoritasnya kepala daerahnya. Ya. Jadi sesungguhnya kenapa kemarin saya minta pertemuan itu di Pasar Johar. Supaya orang bisa melihat secara langsung, bisa mendengar secara langsung, ya. Bisa merasakan secara langsung. Persoalan yang dihadapi apa? Satu, bahwa layout dan lain sebagainya. Ya. Dan tuntutan teknologi ini kan harus disesuaikan. Yeah. Orang mau belanja itu kan butuh akses. Yeah. Kita tidak bermaksud untuk mengoreksi kebijakan pemerintah kota ya, Pak. Yeah, yeah. Yang kedua, orang tidak sadar, mungkin Pak Bambang juga dulu masih ingat betul bahwa MAJT ini kan zaman Pak Gubernur Mardianto ini kan juga dibiayai oleh negara. Yeah. Masuk pembebasan lahan. Yeah. Karena saat terbakar itu digeser di MAJT. Untuk sementara waktu, ya. Setelah Pak Wali Kota untuk menyempurnakan yang diresmikan oleh Pak Presiden waktu itu, ini kan sudah menjadi bagus tampak dari luar nih. Ya. Nah, tapi ketika kami ngobrol di sana, apa sih kok menjadi tidak menarik ini? Satu, menjadi dua persaingan, Pak. Yang di MAJT tidak ditutup setelah Pasar Johar jadi, ya. Karena sudah menjadi retribusi daripada MAJT yang akan dikelolanya. Ya. Oleh yayasan. Ya. Yang kedua, pedagang sudah terlanjur mapan di sana. Ya. Dan yang ketiga, akses di Pasar Johar sulit untuk masuk. Ya, betul. Dan termasuk kios yang dulu dia besar menjadi kecil. Ya. Kan indah tamannya semua itu, Pak. Ya, tapi kan kami tidak boleh mengoreksi seperti itu.
Ya. Nah, saya bandingkan ketika saya bangun pasar Kliwon, kenapa tidak ada gejolak? Sepakat langsung geser. Kami melibatkan end user-nya ini kan pedagang. Ya. Mohon maaf, ketika barang dagangan untuk bahan ratengan, bahan mentah, itu kan tidak boleh dicampur dengan layout bahan kering, pakaian misalkan. Ya. Tempat ikan kan tidak boleh ditaruh di dekat tempat makanan misalkan, Ya. karena bau. Nah ini kan penting, Pak. Nah itu yang saya kemarin keliling-keliling muter di Johar itu, yang terjadi itu dan terlalu sempit, mereka berapa meter dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan saja nanti karena itu juga masih ada satu yang sebagian masih di MAJT, yang satu ada di Johar. Nah, kalaulah dibuatkan lagi pun sepanjang yang grosir dan lain sebagainya, itu kalau tidak ada kesepakatan, kita berpikirnya kan muaranya harus kembali kepada rakyat. Ya. Rakyat ini maunya bagaimana? Justru pedagang ini sebagai pengguna ini bagaimana? Ini yang mesti harus ditanya dulu. Maka kemarin hadir Kepala Dinas Perdagangan Provinsi, hadir kasih perdagangan Dinas Perdagangan Kota. Saya minta coba masih dengarkan seperti ini. Saya bukan apa, saya memfasilitasi loh untuk urusan seliknya dia supaya baik. Bagaimana Pak Aman selaku Ketua Komisioner OJK, Ketua OJK di Regional 3 ini bisa menjembatani ini. Pada prinsipnya tidak ada masalah untuk menghapus selik itu dengan catatan bahwa satu pesan saya, moral hasrat. Jangan sampai dia sebenarnya itu orangnya nakal, karena utang tidak mau bayar, dihapus. Tetapi kalau mereka memang betul-betul jatuh karena tidak berdaya dan tidak ada kemampuan untuk membayar, komunikasikan dengan bank pemberi kredit. Atau dengan cara lain untuk direstro, diperpanjang lagi. Karena situasinya masih baru, ibaratnya orang tidur itu baru bangun. Ya. Belum jalan kan begitu Pak. Nah ini sudah disepakati antara Bank Indonesia dengan OJK. Nah inilah harapan saya Pak Bambang. Mudah-mudahan dengan pertemuan kemarin di Pasar Johar itu memberikan keringanan, dan itu seluruh anggota pedagang pasar seluruh Jawa Tengah Pak. Dari Cilacap hadir, dari Blora hadir, dari Brebes hadir, dari Tegal hadir. Ini semuanya hadir. Nah, ini kita konsolidasikan sehingga mereka betul-betul saja ini. Memang tidak seperti biasanya saya sebagai anggota DPR, terus kita berbicara hanya di tempat yang dingin, ya bilang. Di tempat yang nyaman. Lah inilah kenyataannya. Sehingga kita harus melihat dan merasakannya sesungguhnya. Ya, baik Pak. Ini masih soal pasar ya. Jadi memang soal pasar itu menurut saya ada dua. Ada seperti Johar sebenarnya sudah tracknya benar, tapi ada masalah mengenai teknis, yaitu bahwa pedagang kembali ke situ dan karena tangani oleh negara, dia tidak harus berhubungan dengan investor yang sewa, membayar dan sebagainya, itu jadi masalah. Ya, itu satu soal. Tapi ada teknis. Tapi di tempat lain ada yang masalah Pak, karena pasar tradisional itu dipindahkan, tetapi tempat itu dipakai yang baru. Jadi untuk invest yang baru itu seperti apa kalau seperti itu? Kalau itu tinggal moral hasrat daripada masing-masing pengelola ya Pak ya. Ya. Jadi mestinya kan terjadwal. Saya yakin Pak Wali juga udah bagus. Artinya kalau dulu punya tempat di depan ya harus kembalikan ke depan. Yang di tengah ya harus kembalikan di tengah. Yang di belakang juga harus kembalikan di belakang. Artinya jangan sampai, ya inilah perlu kita selalu hadir di tengah-tengah mereka itu kan harus mendengar, melihat, dan merasakan. Jadi sebenarnya hal semacam itu rupa-rupa di sana-sini sama, tetapi tergantung bagaimana ikhtiarnya masing-masing aja. Ya. Kalau menurut saya itu Pak. Jadi itu soal teknis yang sebenarnya selesai di tingkat kepala seksi yang eselon 4 lah ya. Yang mesti harus mereka jangan sampai tempat yang strategis yang dulunya dia punya tempat strategis akhirnya dikasih tempat yang tidak strategis. Ini kan juga marah juga mereka. Tapi mau tidak mau kalau itu sudah menjadi keputusan pemerintah kan mereka juga rakyat ini tidak bisa ngomong apa-apa kan gitu. Maka secara pribadi saya juga karena sudah matur Pak Bambang, saya ini juga anaknya bakul. Saya merasakan suka duka dan pahit getirnya seorang anak bakul ini, ya kita harus merasakan itu.
Mus itu kenangan atau catatan-catatan ketika menjadi anggota DPR. Nah, sekarang pertanyaan, langkah atau karir selanjutnya Pak Mus ini kemana? Apakah tetap harus di politik, atau mungkin memperkuat bisnis, atau mungkin kembali ke eksekutif lagi? Kalau menurut saya begini, Pak. Mohon maaf, kami di partai ini kan hanya sebagai anggota ya. Yang kedua, dimanapun kami, yang terpenting itu satu. Bisa memberikan nilai, bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Dan sebagai istilah kalau di PDI Perjuangan ini kan sebagai petugas. Nah, petugas ini kan harus siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan bagi saya, dimanapun, kapanpun itu soal tempat tidak ada persoalan buat saya sepanjang bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Tapi bahwa di politik ini karena semuanya ini sangat amat luar biasa untuk membangun kekuatan bisnis kita. Bukan karena ingin meraih duit dari negara, tidak. Informasi dari negara ini sudah kita kantongi dulu. Kebetulan saya punya sebuah lembaga keuangan yang namanya BPR Agung Sejahtera. Ini kan setidaknya ketika saya ikut berpolitik sebagai anggota dan ditempatkan di Komisi 11, kebijakan-kebijakan negara tentang keuangan minimal kan sudah tahu. Yang kedua udah mendengar. Yang ketiga bisa membangun jaringan dengan sesuatu yang sangat realistis. Kalau tanpa itu saya rasa kita tidak akan bisa cepat untuk lari dan mendapat fasilitas. Salah satu contoh misalkan BPR yang bisa menyelenggarakan KUR ini satu-satunya kan baru BPR kami. Bukan karena kedekatan kami, karena kami tahu aturannya, regulasinya, sehingga kami ikut mendaftar. Setelah ikut mendaftar, tata caranya termasuk host to host dan lain sebagainya, tes dan lain sebagainya, ini semuanya bisa lolos. Nah, ini kan kalau kami tidak di DPR kan juga tidak tahu. Itu satu. Yang kedua, potensi. Bagaimana situasi COVID seperti ini yang kuat potensi ini, sasaran secara ekonomi makro maupun mikronya, kita melihat kekuatan ini UMKM ini menjadi bantalan betul. Yang kedua, sektor pertanian dan perikanan ini menjadi sumber alam yang tidak pernah terpatahkan. Tapi belum ada pengelolaan yang optimal. Maka untuk itu, saya berpikir bahwa dengan dapat informasi seperti ini, maka lembaga yang kami miliki ini bisa bergerak untuk lebih cepat ke sektor-sektor yang saat ini yang sebenarnya sudah terukur. Kalau menggunakan survei, berapa biaya survei yang harus kami keluarkan? Kalau saya untuk mendatangkan tenaga ahli, kan tidak mungkin kuat untuk membayar, Pak Bambang. Nah, inilah manfaat yang kami dapatkan berpolitik. Soal karir kemana, wallahu a'lam aja, Pak. Artinya tidak terlalu bercita-cita yang mulu, tapi saya yakin kalau kita kerja baik, bisa memberikan nilai lebih, setidaknya bahwa kami berusaha ini tidak sekedar untuk mencari rezeki untuk diriku dan keluargaku, tapi bagaimana saya mencari nafkah dan rezeki ini bisa untuk yang lain. Ini yang terpenting bagi kami. Ya, baik Pak Mus. Saya wawancara dengan beberapa tokoh ya, terutama di Kudus, juga yang lain. Nah, mereka itu ternyata mempunyai memori, catatan bahwa Pak Mus sebenarnya pernah mempersiapkan diri untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah, dan mereka masih tetap mengharap mudah-mudahan ada kesempatan untuk menjadi gubernur. Bagaimana respon Pak Mus sendiri? Ya itu tadi Pak, namanya petugas. Doa kita terima karena doa yang baik. Tetapi kembali lagi petugas ini kan tidak boleh minta. Tidak boleh minta dan termasuk nasib garis tangan ini. Jangan sampai kami punya ambisi yang terlalu kencang, terlalu besar, tetapi tidak mengukur pada kemampuan kita. Untuk ingin menjadi pemimpin ini kan harus melihat, satu, sadar akan kapasitas. Yang kedua, kapabilitas. Bagaimana kapasitas diri pribadi ini? Bagaimana kapabilitas diri saya ini? Ini yang mengukur kan orang lain, bukan diriku. Nah, ketika itu nanti memang diukur dan pantas untuk
diperintahkan ya kami laksanakan. Tapi kalau tidak ya kami tidak meminta, kan begitu Pak. Sehingga kami ngikut Pak Bambang lah, sami'na wa ta'na saja lah. Saya ingin di masa tua kami bisa seperti Pak Bambang, masih bersahabat ke sana kemari, masih menjadi orang yang selalu dibutuhkan masyarakat. Itu aja Pak. Apapun posisi dan jabatan kami itu tidak penting. Tetapi kan apapun perkara yang menentukan orang lain, tapi kan mempersiapkan diri, Pak. Karena kalau syarat-syaratnya tidak siap, kan tidak bisa diputuskan. Istilahnya nyun sewu, kalau presiden bilang itu ojo kesusu, ojo gigi mongso gitu loh. Nah itu dengan kesusu ini maknanya kan banyak ya, dan kita kan situasi sekarang kan di usia saya ini kan orang mempunyai nilai produktivitas itu kan usia berapa sampai berapa. Ketika kita tidak sadar diri bahwa di era sekarang ini misalkan udah era milenial terus kami itu memaksakan diri kan jadi aneh gitu loh Pak. Ini kan harus kita. Tetapi kalau memang negara memerlukan dan kita harus hadir dengan konsekuensi dan catatan-catatan tertentu, ya insya Allah semua tidak ada yang tidak siap.